Oke, selamat malam. Saya ucapkan selamat ya teman-teman. Selamat bergabung di Basic Step 2026. Selamat teman-teman bisa belajar, berinovasi dan lain sebagainya di Basic Step ke depannya. Nah, di sini perkenalkan saya Arda ya, selaku bot dari Basic Step. Pada malam hari ini kita akan ngobrol singkat ya terkait Basic Step itu apa, arah geraknya seperti apa, dan lain sebagainya. Nanti misalkan suara aku terputus atau terlalu cepat nih, nanti teman-teman langsung ini aja ya, intervensi langsung on mic aja, nggak apa-apa, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kita mulai ya. Aku izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi kita di sini pada malam hari ini akan ngobrol lebih lanjut ya terkait Basic Step 2026 itu apa melalui Grand Design yang sudah kami susun. Pertama, kita kenalan dulu nih terkait basic step yang mana kita didirikan pada tahun 2024. Kita mulai rilis sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu dan saat ini itu di tahun 2026 kita bertransformasi nih dari suatu komunitas menjadi EST startup. EST itu apa sih? Yaitu Education, Sosial dan Teknologi. Jadi kita itu EduTech, Education Teknologi, tapi bagaimana program kita itu tidak hanya berbasiskan edutech aja, tapi juga berdampak nih kepada sosial, bagaimana penerapannya, dan implikasi jangka panjangnya seperti apa dalam aspek sosialnya. Maka dari itu, tiga pilar utama kita ya teman-teman, yaitu education, sosial, and teknologi. Kurang lebih seperti itu. Sehingga mulai tahun 2026 ini kita bertransformasi dari suatu youth community ya, komunitas kepemudaan, menjadi EST Startup ini. Nah, teman-teman kemarin kan di pengumuman ya, mungkin familiar ya untuk pengumumannya Stevia, Stevia, Stevia. Nah, teman-teman sekarang bertransformasi tidak menjadi Stevia lagi, tapi teman-teman menjadi Stepper. Stepper itu apa sih? Yaitu sapaan member dari Basic Step yang akan bertumbuh nih, bertransformasi melalui proses-proses, project-project pengembangan yang kita basisnya itu mulai banget dari hal-hal sederhana. Jadi teman-teman misalkan, oh aku baru mau mulai nih di basic step untuk berorganisasi, berkomunitas, dan lain sebagainya, ini pilihan yang tepat banget karena di sini kita menekankan gimana sih caranya kita peka terhadap hal-hal kecil di sekitar kita yang mana nantinya itu akan berimplikasi jangka panjang, kurang lebih seperti itu. Basic step itu di awal kami kenalkan sebagai sandbox. Mungkin teman-teman di sini yang suka nonton drakor ya, nggak asing sama drama Korea yang judulnya itu Startup. Nah, di Startup itu ada nih salah satu skin yang menunjukkan sandbox. Sandbox itu apa sih? Kotak pasir. Jadi teman-teman di sini itu di basic step memang sudah ada dasarnya, tapi dasar tersebut itu tidak mengikat secara holistik, mengikat secara keseluruhan, di mana dari dasar-dasar itu teman-teman kembangkan sendiri nih menjadi apapun di sandbox ini, di kotak pasir ini, kurang lebih seperti itu karena output kita adalah membentuk pribadi yang adaptif, kolaboratif, dan juga siap menghadapi tantangan era disrupsi. Di mana era disrupsi seperti yang kita tahu ya, cepat banget nih pertumbuhan digitalisasinya, sehingga kita harus benar-benar menjadi pribadi yang adaptif dan menjadi yang ini nih bisa mengelola goals kita seperti apa di era digital ini atau disrupsi. Kurang lebih seperti itu untuk pengenalan singkat dari basic step dan arah geraknya ya. Next, kita bicara milestone. Basic step di sini udah melalui 4 batch kemarin, mulai define goal sampai sustain system. Nah, di sini di tahun 2026 ini kita mau redesign startup di mana kita akan mulai babak baru nih, di mana teman-teman kemarin kan kalau notice ya kita bilangnya itu bukan open recruitment, tapi kita bilangnya itu talent pool. Di mana ketika kita talent pool ini teman-teman nanti diberi kebebasan sekali lagi ya kebebasan untuk memilih nih untuk program pengembangannya mau berapa bulan. Tapi di sini kami meminimalkan minimal banget nih 4 bulan. Eh,
Cuma lebih dari itu teman-teman bebas untuk selesainya kapan. Namun nanti ketika teman-teman mau selesai, misal nih bulan Agustus, maka nanti harus memberikan pemberitahuan 1 bulan sebelumnya di bulan Juli. Atau biasa kita kenal sebagai one month notice. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita sistemnya talent pool. Jadi mungkin teman-teman yang udah sering nih ikut komunitas, organisasi, apa namanya, kita adaptasi di sistem talent pool ini. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk strukturnya, kita ada beberapa divisi ke depannya, administrasi, talent acquisition, and talent development, itu dalam satu ruang lingkup yang kita namakan culture and fundamental. Lalu untuk project, media kreatif yang terdiri dari SFO, graphic design, creative writer, dan juga content creator, dan juga public relation, itu nanti akan satu scope ya di Brand Frontier, dan ada satu skop lagi yaitu operasional itu nanti akan dibagi menjadi tim website dan juga tim organization development. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk struktur dari basic step sendiri. Nanti akan dibahas lebih lanjut, dijelaskan lebih lanjut di onboarding kedua ya masing-masing divisi terkait ruang lingkup, terus tupoksi dan lain sebagainya. Ini penjelasan untuk setiap divisinya. OD nanti sebagai pilot view, di mana kita akan meninjau nih operasionalnya udah berjalan lancar atau belum, budaya kerjanya udah oke atau belum, dan lain sebagainya. Lanjut di website itu sebagai implementer portofolio, kegiatan kita udah apa aja sih sejauh ini. Lalu kita next ya ke scope culture and fundamental, di mana administrasi ini untuk memastikan aliran kerja dan informasi, atau biasanya kita bilang sebagai front desk ya. Jadi nanti informasi apapun akan di-share nih oleh teman-teman administrasi. Talent acquisition sebagai turnover member dan talent development sebagai apresiasi dan juga pengembangan member. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk terakhir, scope brand frontier ini sebagai penjangkau dan perluasan brand nih melalui konten, event, dan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak terkait. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan setiap divisinya. Penjelasan singkatnya nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh masing-masing head divisi. Kurang lebih seperti itu. Nah, position detail mungkin aku skip dulu untuk saat ini. Lanjut nih kita bicara terkait recruitment cycle, di mana teman-teman di sini itu masuk nih dalam step kedua onboarding. Setelah onboarding nanti selesai tahap 1 dan tahap 2. Sekarang teman-teman di onboarding tahap 1 ada di sini, nanti akan in charge di divisi masing-masing. Ketika in charge di divisi masing-masing nih, teman-teman pasti ada dua kemungkinan nih. Oh, sesuai atau nggak sesuai. Kalau sesuai, teman-teman bisa in charge sampai nanti selesainya kapan, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ketika in charge ini, teman-teman belum sesuai, nanti akan ada 3 tahapan. Yang pertama teguran, yang kedua surat peringatan, dan yang ketiga surat pemberhentian. Jadi untuk teman-teman terlepas nih dari basic step, teman-teman kan sekarang bersama Basic Step ya melalui dokumen kemarin statement of work kemarin. Nah, bagaimana sih teman-teman terlepas dari Basic Step? Yaitu ada 2 metode. Pertama dari Basic Step sendiri melalui 3 tahap, yaitu teguran, surat peringatan, dan juga surat pemberhentian. Tahap kedua melalui one month notice. One month notice itu seperti yang kami jelaskan di depan tadi. Kurang lebih seperti itu ya untuk recruitment cycle-nya. Nah, kita bicara terkait our activity. Jadi, activity kita nanti itu kurang lebih ada 8 poin nih, teman-teman. Yang pertama, onboarding, di mana kita pengenalan organisasi, pengenalan divisi, itu nanti akan ada beberapa tahap, sorry, ada 2 tahapan agar teman-teman sebelum ada ini nih, ada activity di divisi masing-masing, udah mengenal nih basic step itu apa, divisinya yang teman-teman ikuti itu apa, tupoksinya, batas-batas kerjanya, dan lain sebagainya. In charge teman-teman activity di divisinya masing-masing. Next, kita setiap 2 minggu sekali ya teman-teman akan ada meeting divisi untuk evaluasi, untuk monitoring progresnya setiap member seperti apa. Jadi di basic step itu kita benar-benar perhatikan setiap member. Oh, member ini perform nggak? Kalau nggak perform, apa sih pendekatan yang perlu kita lakukan? Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk manajemen performa itu nanti akan dilakukan oleh head dan juga body.
Buddy itu apa sih? Buddy itu kurang lebih semacam teman ngobrol kita. Jadi selain teman-teman mendapatkan supervisi ya dari headnya, dari board, board itu salah satunya aku sendiri ya. Itu juga ada badinya. Badi itu untuk teman ngobrolnya ketika mungkin nih aku kayaknya kurang cocok deh sama komunikasi di divisi talent development ini. Nah, nanti Badi itu akan ini teman-teman memberikan arahan, memberikan solusi dan berkoordinasi lebih lanjut dengan head divisi terkait penyesuaian-penyesuaian yang perlu kita lakukan ke depannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini selalu berkabar, selalu terbuka karena kita di Badi ini kita benar-benar apa namanya ya teman-teman ya berusaha untuk memberikan kenyamanan, berusaha untuk memperbaiki sistem sebaik mungkin, kurang lebih seperti itu. Next kita ada program pengembangan lebih lanjut setiap bulannya yaitu Gelas Kosong. Itu semacam webinar-webinar atau workshop kurang lebih seperti itu. Dan Your Stage ini adalah proyek-proyek mandiri yang akan dilakukan teman-teman. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi body. Dan kita juga ada appraisal. Appraisal ini adalah apresiasi performa member setiap bulannya. Dan juga kita ada bocor ya di sini, yaitu board coaching and reporting. Di mana kita di sini akan monitoring nih progres setiap divisinya seperti apa. Kalau di FM tadi, sorry, kalau di FM tadi sifatnya itu lebih ke divisi ke member ya. Jadi kita manajerial langsung nih setiap membernya progresnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Kalau di board coaching and reporting ini kita monitoring divisi ini sudah tumbuh sebanyak apa, progresnya sudah seperti apa kayak gitu. Jadi kurang lebih perbedaan FM dan juga bocor itu adalah subjeknya ya. Kalau FM atau Fortnite meeting itu subjeknya adalah setiap member, tapi kalau buat coaching and reporting ini targetnya adalah setiap divisi. Kurang lebih seperti itu untuk onboarding general pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tidak disampaikan, silahkan ya bisa langsung on mic. Atau mungkin resen atau ketik di kolom chat boleh ya, silakan. Aku tunggu sampai 8.48 ya. Misalkan belum ada, nanti kita close dan nanti dilanjutkan oleh ini ya, apa namanya ya, task dari onboarding general ini di WA group ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oh ya, jangan lupa di capture ya untuk mengikuti sesi ini nanti karena di apa namanya di task yang pertama itu ada ini mewajibkan untuk upload apa namanya ya capturean teman-teman mengikuti sesi ini kurang lebih seperti itu. Oke, karena belum ada mungkin saya cukupkan ya untuk onboarding general. Nanti misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di grup aja nggak apa-apa, kita feel free banget ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, selamat malam.